Mari kita membaca kitab suci dari Kejadian pasal 13. Kita akan membaca bersama-sama hanya 2 ayat. Kitab suci Kejadian pasal 13. Kita membaca bersama-sama 7 dan 8. Setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Karena itu, para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Pembacaan kitab suci hanya sampai di sini saja. Di dalam panggilan Tuhan untuk Abraham, muncullah satu kesulitan yang tidak besar, tetapi banyak pengajaran yang kita bisa terima daripada peristiwa itu, yaitu pertengkaran antara gembala yang dimiliki oleh Abraham dengan gembala yang dimiliki oleh Lot. Katakan peristiwa ini tidak besar, tapi banyak pengajaran yang kita boleh menerimanya. Selalu kita mendengar panggilan Tuhan yang besar, penting, tapi kita lupa di dalam panggilan Tuhan terjadi hal kecil-kecil yang berpengaruh besar sekali. Abraham waktu dipanggil seorang diri. Pada waktu manusia semua melupakan Tuhan. Pada waktu semua meninggalkan Tuhan. Seluruh dunia, ratusan, ribu, bahkan jutaan manusia. Tapi Tuhan melihat hanya satu. Tuhan melihat hanya satu manusia yang boleh dihargai. Hanya satu manusia yang masih mengingat dia. Jangan kira kotamu berjuta-juta manusia. Jangan kira bangsamu beratusan juta manusia. Jangan kira zamanmu berpuluh-puluh, bermiliar-miliar manusia. Tuhan akan memperhatikan ada tidak satu orang yang mengingat dia. Satu orang yang masih menghormati, masih berbakti, masih takut kepada Tuhan. Dan orang itu tidak mungkin diloloskan oleh Tuhan. Yang lain bisa dilupakan, dilalaikan, tapi orang yang mengingat Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang seperti ini tak mungkin Tuhan lupakan atau Tuhan biarkan. Tuhan akan panggil dia. Saya harap saya menjadi orang satu itu. Saya harap Anda juga menjadi orang satu itu. Yang diingat Tuhan. Yang dipanggil Tuhan. Sesudah itu sekitarnya ikut mengenai panggilan Tuhan. Sekitarnya ikut dipengaruhi. Dan Abraham akhirnya menjadi bapak dari banyak negara. Abraham menjadi nenek moyang dari banyak bangsa. Abraham menjadi bapak setiap orang beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang berlainan dengan aliran hidup yang sejamannya, yang seterusnya, yang berada di seluruh dunia. Semua berlain kecuali orang yang beriman seperti Abraham menjadi anak-anak Allah.
Ini sangat menakutkan. That only one man, remembered by God, called by Him, come out from Ur, from Mesopotamia, and to be chosen to be new seed. Dia dipilih menjadi benih baru untuk menciptakan dunia generasi sesudahnya. Abraham penting sekali. Saya sudah bicarakan 2 minggu yang lalu. Dia diingat oleh orang Islam. Karena Islam keluar dari anaknya yang namanya Ismail. 13 tahun sebelum Ishak dilahirkan. Dia diingat oleh orang Kristen. Karena orang Kristen beriman seperti Abraham. Dan orang Kristen dibenarkan oleh sebab iman. Kita diselamatkan demi Yesus Kristus. Abraham diingat oleh orang Yahudi. Karena mereka menganggap dialah nenek moyang paling penting yang melahirkan Ishak. Dari Ishak melahirkan Yakub. Dari Yakub melahirkan 12 suku yang membentuk Bani Israel. Saudara-saudara, ketiga sayap ini, Islam, Kristen, Yahudi, semua menganggap Abraham paling penting. Karena Abraham sumber bangsa mereka. Tetapi ketiga sayap ini tidak berakor, tidak berdamai, tapi bertarung tidak habis-habis. Peperangan antara Palestina dan Yahudi mewakili keturunan Ibrahim, dan keturunan Ibrahim juga sama yang dari Ishak melawan yang dari Ismail, yang beda 13 tahun itu. Karena apa? Karena salah ngerti Tuhan yang berjanji. Dengan cara pikir manusia ditaruh untuk memikirkan tentang rencana Allah. Maka nyonya Abraham, Sarah, tidak pernah mengerti. Tuhan sudah janji kasih anak. Tapi buktinya saya sudah berhenti haid. Abraham sudah tua. Mungkin sudah tidak sperma. Mana mungkin mempunyai anak? Tuhan bohong. Tuhan bicara sesuatu yang tahayul. Yang tidak mungkin terjadi. Cara satu-satunya Abraham kalau bisa dapat anak. Bukan dari saya sudah tidak haid. Maka dia pinjamkan genduknya. Atau pinjamkan pembantunya perempuan. Satu malam tidur sama Abraham. Inilah cara manusia yang tidak beriman. Selalu pakai logika manusia. Membantu Tuhan. Di dalam gerakan ini. Saya mentegakkan 2 prinsip. No one come to help. No one come to contribute. Everyone come to reform evangelical movement. Come to serve. Come to learn. Come to submit and obey God's will. Gerakan ini kalau mau diberkati oleh Tuhan. Jangan manusia pikir kita boleh menolong Tuhan. Tuhan terlalu tua. Tuhan terlalu kuno. Tuhan sudah tidak cocok dengan zaman ini. Apa artinya janji? Memberikan anak. Istrinya sudah tidak berhaid. Suaminya sudah tidak mungkin. Mana mungkin? Kalau mungkin hanya satu. Yaitu pinjamkan perempuan yang lain. Satu malam aja. Tidur sama laki-laki itu. Mungkin hamil. Yang nikah sah. Puluhan tahun tidak hamil. Yang pinjam perempuan satu malam. Langsung hamil. Lebih gampang cara manusia ya. Lebih gampang bersandarkan pengalaman logika, sains, pengetahuan, dan pengalaman manusia. Jangan percaya terlalu kepada yang memberikan janji dari Allah. Jangan terlalu cepat menerima doktrin-doktrin teologi yang sia-sia. Yang penting praktis. Yang penting fakta sejarah. Melalui eksperimentasi yang bisa dipegang,
yaitu daripada scientific method, dengan membantu Tuhan. Istilah membantu tanda petik seolah-olah Allah terlalu kuno, terlalu sulit. Allah tidak ngerti fisika, tidak mengerti ilmiah. Mari kita membantu Tuhan. Waktu bangun gereja, orang kaya kasih uang membantu Tuhan. Waktu dirikan sekolah teologi, kita minta uang pemerintah untuk mempunyai dana meneruskan kebutuhan sekolah teologi. Waktu pengabaran Injil, kita pakai cara-cara manusia. Pinjam uang dari orang, membantu Tuhan. Engkau kalau tidak bantu Tuhan, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan itu kan tidak kelihatan. Tuhan itu kan sesuatu tahayul di dalam mitos, kepercayaan agama. Siapa sih dia? Saya tidak ngerti. Saudara-saudara, di dalam zaman yang begitu saintifik, jikalau masih ada orang percaya Tuhan hidup, Tuhan berada, Tuhan berkuasa, nothing is impossible for God to do what He wants to do. Jikalau di dalam zaman ilmiah seperti ini, masih ada orang percaya iman yang kuno itu, dia akan dipakai oleh Tuhan. Tetapi karena kita sudah diliputi, kita sudah dikelilingi oleh scientific fenomena, sehingga kita rasa Allah tidak bisa apa-apa kecuali kita menolong Tuhan. Istri daripada Abram, orang yang sangat dijanjikan Tuhan mendapatkan anak, tetapi dia sendiri tidak percaya. Dia percaya saya akan menolong Tuhan dan pinjamkan pembantuku perempuan yang masih muda, yang masih subur, yang masih bisa hamil. Dengan itu Tuhan, saya kasih tahu sama orang kafir, janjimu tidak kosong. Karena engkau menjanjikan Abram mendapatkan anak. Buktinya melalui malam itu saya diam-diam masukkan Hagar ke tendanya Abram. Biar ditidurin, biar hamil. Nanti dapat anak, saya kasih tahu. Inilah janji Tuhan. Saudara-saudara, manusia selalu pikir Tuhan itu kalah sama kamu. Selalu pikir engkau yang hebat, menolong Tuhan, mensukseskan janjinya. Itu konyol. Saudara-saudara, di dalam zaman seperti ini, kita tetap mau percaya Allah Maha Kuasa. Allah bisa kerjakan segala sesuatu. Iman itu terlalu susah. Dan itulah yang ditempuh oleh gerakan reform Injili Indonesia. Di dalam keadaan tidak ada orang kaya, tidak ada pemerintah, tidak ada subsidi luar negeri, tidak ada persembahan dari orang Belanda atau orang Amerika. Kita bangun gedung gereja besar seperti ini. Kita perlu pertolongan orang kaya. Kita perlu orang kaya injeksi uang supaya gereja ini bisa jadi. Tapi saya percaya, no, we need not to be helped by human being. We need not to be subsidized by government. We need not to lend the money from bank. Yang bikin semua batu kumpul di sini menjadi gedung. Semua pilar bangun dari tanah menjadi penunjang beratnya beribu-ribu ton gereja ini. Itu semua karena pimpinan Tuhan. Untuk percaya Tuhan Maha Kuasa, untuk percaya Tuhan tidak perlu dibantu. Orang perlu iman yang besar. Dan di dalam sejarah, di dalam abad 20, gedung besar terjadi, tidak ada bantuan dari Yahudi, dari Amerika, dari Jerman, dari orang Arab, semua dari Indonesia, anggota kecil-kecil sekarang terjadi. Saudara-saudara, Abraham
diingat oleh orang Islam. Karena melalui Ismail lahirlah bangsa Arab. Abraham diingat oleh orang Yahudi. Karena melalui Ishak dan Yakub 12 suku terdiri menjadi bangsa yang aneh, yang ajaib, yang penduduknya paling sedikit tapi meraih doktorat dan meraih Nobel Prize yang terbanyak di dalam sejarah. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam sejarah ini, tetapi saya tahu jangan sembarang bicara mengenai Tuhan. Karena di dalam kitab suci ada satu ayat menakutkan. Barang siapa yang memberkati engkau, saya akan memberkati mereka. Barang siapa yang akan kutuk engkau, saya akan kutuk mereka. Ribuan tahun sudah lewat. Kalimat itu masih berlaku sekarang ini. Siapakah manusia? Engkau bisa dipilih oleh puluhan, ratusan juta manusia. Vote for you. Engkau jadi presiden. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati, dalam 1 detik cukup engkau lenyap nyawamu. Di dalam 1 menit cukup engkau pergi bertemu dengan Tuhan. Karena dunia tetap berada di dalam Tuhan Allah. Meskipun Allah kadang-kadang serahkan, sementara dipegang nasib manusia di tangan setan. Tapi yang mengatur semua terakhir tetap Tuhan Allah. Saudara-saudara, bangsa Israel ingat Abraham. Bangsa Arab ingat Abraham. Orang Kristen ingat Abraham. Bedanya apa? Orang Kristen beriman di dalam Kristus. Itulah keturunan Abraham satu-satunya yang di dalam ribuan tahun menjadi andalan dan menjadi pegangan iman orang di dalam rencana Tuhan Allah. Barang siapa tidak melihat segala sesuatu rencana Allah melalui Kristus, dia akan kehilangan fokus. Dia akan kehilangan target. Dia akan menjadi layang-layang yang limbung di angkasa, entah jatuhnya di mana. Hanya orang yang betul-betul mengetahui, to know God only through Jesus Christ. To understand God's will, only understand what is the will of Jesus Christ. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau menemukan fokus dan semua target yang ditetapkan Tuhan untuk rencana dunia di dalam Kristus. Engkau anak Allah yang sejati. Saudara-saudara, Abraham dipanggil untuk apa? Untuk pelan-pelan menciptakan fokus itu. Banyak manusia, tapi hanya satu yang dipanggil. Banyak umat, tapi satu yang disebut umat pilihan Tuhan. Melalui Abraham, Ishak, Yakub, terus turun sampai Daud, terus turun menjadi Yesus. Itu titik pusat. Itu titik fokus. Itu the focal point of the universe. And everything should be counted through that target. Hanya dari target itu kita melihat seluruh rencana Allah disiarkan di bumi ini. Dan orang Kristen menjadi anak putra mahkota Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, maka apa yang terjadi di dalam Abraham yang taat kepada panggilan Tuhan, kita perhatikan. Hari ini khotbah tidak lebih penting daripada yang lain. Tapi hari ini khotbah mengandung pengajaran yang banyak sekali untuk orang Kristen hidup di dalam dunia. 7 dikatakan pertengkaran terjadi antara seorang muda yang namanya Lot dengan penggembala dari Abraham di tanah yang sama, 2 kelompok.
Abraham setelah dipanggil, dia keluar dari Mesopotamia, dia keluar dari Ur, dia menuju ke padang belantara. Dan Lot adalah seorang anak muda yang mengikut pamannya namanya Abraham. Saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Abraham mengapa membawa Lot? Karena ini ponaan dia sendiri. Ini anak daripada saudaranya Abraham. Waktu Lot masih kecil, mungkin 12, mungkin 10, papanya mati. Abraham seorang benar. Dia tidak membiarkan anak pamannya mati atau miskin atau digeser dari bumi. Dia menganggap anak saudara itu seperti anak sendiri. Jikalau kakakmu mati, anak menjadi piatu, apakah tugasmu? Abang berkata, biar aku yang membesarkan dia. Dari kecil dianggap anak sendiri. Dikasih makan, dikasih pakaian, dipelihara, dibesarkan. Sudah besarkan anak saudara, sudah memelihara anak dari saudara yang sudah meninggal. Apakah anak itu sangat baik, bersyukur, berhormat, dan mengasihi orang tua yang telah memberikan makan untuk dia? Justru tidak. Jangan kira engkau baik sama familimu, akhirnya familimu juga akan baik sama kamu. Jangan kira engkau membesarkan anak orang lain akan mencintai engkau seperti anakmu sendiri. Jangan bilang anak orang lain. Anak sendiri pun tidak tentu menghormati orang tua sendiri. Saya percaya di antara kita banyak orang yang diam-diam nangis, mengalirkan air mata, tidak beritahu sama orang lain. Berapa kurang ajar anakmu kepada kamu. Berapa tidak senangnya anakmu melihat kamu yang makin lama makin tua, makin lama makin jelek, lalu mereka tidak lagi menghormati kamu. Orang tua baru sadar kalau tidak dihormati oleh anak sendiri, perasaannya bagaimana? Ada tidak, bukan anak sendiri tapi cinta orang tua? Ada. Ada tidak, anak sendiri tidak cinta orang tua? Juga ada. Hari ini kita mau melihat peristiwa Lot terhadap Abraham. Abraham keluar dari Mesopotamia. Dia bukan keluar sebagai orang miskin. Dia keluar sebagai seorang raja yang mempunyai bawahannya 318 ajudan. 318 perwira yang mempunyai senjata yang bisa perang. Buktinya mereka pergi perang, mengalahkan 4 raja-raja di daerah situ dan merebut kembali Lot yang ditawan oleh musuh itu. Abraham orang besar, Abraham berkuasa, Abraham mempunyai militer, Abraham mempunyai kekuatan senjata, Abraham mempunyai bawahan 318 orang. Tetapi Abraham juga mempunyai seorang yang generasi lebih muda, orang famili dia sendiri yang kematian ayah dipelihara oleh dia, namanya Lot. Jikalau engkau telah membesarkan anak orang lain, memberi makan, memberi pakaian, memberi segala kecukupan supaya orang itu pelan-pelan besar menjadi dewasa. Karena Abraham tidak anak, dia menganggap Lot seperti anak sendiri. Karena Lot tidak ada ayah, apakah dia menganggap Abraham papa sendiri? Di sini bedanya. Orang tua yang cinta anak tidak berarti anak itu akan mencinta orang tua. Apalagi kalau anak itu anak famili yang bukan engkau lahirkan,
yang engkau pelihara, engkau kasih uang, kasih makan, kasih pakaian, kasih segala sesuatu yang dibutuhkan. Setelah anak itu besar, dia mempunyai pikiran sendiri. I am myself. My uncle is my uncle. My uncle is not me. And I am not my uncle. Pikiran separasi, pikiran split sudah ada pada anak kecil. Keluarga ini sudah tidak lagi harmonis. Saudara-saudara, banyak keluarga yang tidak harmonis. Istri sama suami tidak harmonis. Anak sama papa tidak harmonis. Menantu sama mertua tidak harmonis. Saudara sama saudara tidak harmonis. Itu lumrah. Itu sering terjadi. Tapi peristiwa ini dicatat di Alkitab menjadi pengajaran yang luar biasa untuk mengingatkan kita kembali. Jangan terlalu optimistik. Jangan terlalu lugu. Jangan terlalu tahyul. Kalau engkau baik sama orang lain, berarti orang lain bisa baik sama kamu. Dengar sekali lagi. Jangan pikir kalau engkau baik sama orang lain, orang baik juga bisa baik sama kamu. Kalau saya baik sama orang lain, tetapi tidak dibaiki orang lain kepada saya, harus bagaimana saya menangani kesulitan ini? Inilah ajaran hari ini. Lot melihat pamannya bisa kaya karena mempunyai domba banyak. Dia berkata, saya akan ikut jejak kaki paman saya. Saya akan beli domba. Saya membiak, bikin domba itu makin banyak anak, makin banyak cucu. Menjadi kelompok yang besar sekali. Sehingga pelan-pelan dia memikirkan satu hal yang sangat ideal. Kalau saya bisa lebih kaya daripada paman saya, baru menyatakan saya hebat. Banyak pemuda tidak tahu dia hebat tidak hebat. Dia dibesarkan oleh orang tua. Kalau orang tua tidak kasih makan, orang tua tidak kasih pakaian, dari kecil tidak dipelihara, tidak kasih pendidikan, dari mana hebatnya? Tetapi orang muda tidak merasa itu. Saya hebat karena saya sendiri hebat. Tidak usah papa pun, saya bisa hebat. Tidak perlu mama pun, saya bisa hebat karena saya itu memang hebat. Banyak anak-anak kurang ajar sama orang tua karena bibit pikiran ini mulai muncul sejak kecil. When I grow up, I want to overcome. I want to surpass my father, my mother, my uncle, my auntie, my elders, my relatives. Setelah saya besar, saya akan melampaui papaku. Lebih hebat dari mamaku. Lebih hebat dari anti. Lebih hebat dari paman. Lebih hebat dari semua orang tua. Itu sebab ada satu kalimat yang mengkagetkan saya seumur hidup. Kalimat Yesus. Musuhmu adalah orang di dalam rumahmu. Tidak pernah Konfusius mengatakan kalimat ini. Tapi kalimat ini keluar dari mulut Yesus. Your enemy is your family member. Musuhmu adalah orang di dalam rumahmu sendiri. Saya tidak usah banyak penjelasan. Saya kira semua di antara kita sebagian orang sudah sadar. Musuh itu di dalam rumahku. Musuh itu yang saya besarkan, yang saya pelihara, yang saya cintai, yang saya baiki kepada dia. Tapi dia tidak baik terhadap saya. Banyak anak muda berpuluh-puluh hari tidak pernah bilang papa selamat pagi. Berbulan-bulan tidak pernah nengok papanya sakit atau tidak. Karena dia pikir my existence is most important. Orang tua tidak usah gobris. Saudara-saudara, kapan terakhir engkau mencium papamu? Kapan terakhir engkau menghormati mamamu? Kapan terakhir engkau beri buah
atau beri bunga, Papa, selamat tahun baru, selamat tahun lahirmu. Saudara-saudara, atas mencintai bawah itu gampang. Ini peribahasa Tionghoa. Bawah mencintai atas itu sulit. Kalau seorang ayah mempunyai 12 anak, dia pasti pikir bagaimana membesarkan semua anak. Karena semua anakku, saya mencintai mereka. Tapi 12 anak menghidupkan seorang tua mungkin tidak kuat. Karena semua pikir anak sendiri, bukan pikir papa sendiri. Orang tua mencintai anak-anaknya itu lebih gampang. Anak-anak mencintai orang tua itu sangat susah. Alasannya 1000 macam. Saya repot, saya ada anak, saya ada urusan. Saya tidak ada waktu, saya tidak cukup kesempatan memelihara orang tua. Saudara-saudara, ini semua tercatat dalam kitab suci. Dan contoh paling jelas adalah Lot yang dibesarkan oleh Abraham. Lot yang kematiannya ayah dan Abraham mengambil keturunan saudaranya seperti ambil anak sendiri. Pamannya membawa dia keliling kemana-mana berdagang, belajar hidup di dunia. Sama seperti Abraham melihat papanya Lot mati, membawa dia, membelajarkan, mencintai dia, dan akhirnya Abraham menjadi penggembala banyak domba. Lot juga menjadi penggembala banyak domba. Setelah bertahun-tahun lewat, Lot mulai timbul pikiran, saya mau melawan papaku. Saya mau melampaui pamanku. Meskipun Abraham kaya, saya mau lebih kaya. Sekarang banyak orang dulu dari waktu sekolah tinggi. Setelah engkau dewasa mempunyai anak, engkau sekolahkan ke luar negeri. Engkau sekolahkan ke sekolah yang terkenal. Setelah anak itu sukses, lulus, dapat gelar, pulang, dia menghormati papanya. Thank you very much, my daddy. You give me education, you give me my life, and give me my health. Engkau bikin saya sehat, engkau bikin saya hidup, engkau bikin saya makan, engkau bikin saya dididik. Saya banyak terima kasih. Tidak, anak-anak cuma pikir yang pintar saya, yang sekolah saya, papa tidak ada bagian. Yang dipikir, kenapa kirim uang tidak banyak? Kenapa saya sekolah uangnya kurang? Gara-gara kamu tidak kirim. Dia tidak pernah memikirkan berapa besar korban papa. Dan papa waktu muda berapa susah. Saudara-saudara, yang pikir atas saya pintar, saya sekolah, saya lulus, saya dapat gelar. Papa saya tidak ngerti apa-apa. Itu sebab ada orang tua yang sudah pikir kemungkinan terjadi seperti ini. Maka mereka tidak mau bikin anaknya sekolah tinggi. Supaya mereka selalu dihormati. Itu papa tidak beres. Setiap papa harus mengharap anaknya lebih pintar, lebih kaya, lebih unggul, melampaui dia. Itulah baru papa yang menjunjung dan melestarikan generasi selanjutnya. Abraham juga begini, melihat Lot berkembang, biar berkembang. Lot kaya, biar kaya. Lot mempunyai domba banyak, biar banyak. Kamu dari kecil saya besarkan, saya bukan mau mengekang, saya bukan mau membatas, saya bukan mau membuat engkau di stop perkembangannya. Saya mengharapkan engkau berkembang. Saya harapkan engkau kaya, tidak apa-apa. Tapi sesudah kaya, ingat sumbernya mana. Orang Tionghoa mengatakan, in sui si yan. Jangan taunya minum tok. Kalau minum air, pikir sumbernya di mana. Kalau sumbernya di kali, bersyukur kepada kali.
Karena sumbernya ada mata air. Ingat, dari situ engkau dapat air. Anak muda tidak ngerti. Cuma taunya mencela papa. Membenci papa. Kurang banyak uang dari papa. Selalu merasa papa yang bikin dia susah. Saudara-saudara, hari ini kita dapat pelajaran yang sangat penting. Sikap Lot kepada orang tua yang mengasuh dia karena ayah dia mati. Dia tidak digeletakkan, dia tidak dikasih orang lain, dipelihara oleh pamannya sendiri. Tapi satu hari Abram sadar ada pertengkaran di antara gembala Lot dan gembala dia. Karena domba kalau sudah banyak harus minta orang menjaga. Penjaga itu dikasih berapa uang itu adalah urusan lain. Tapi penjaga itu harus menjaga dombanya baik-baik. Katakanlah Abram punya 500.000 domba. Katakanlah Lot mempunyai 300.000 domba. 800.000 domba perlu mengasuh. Perlu orang yang jaga. Mungkin ini 30, mungkin itu 50. Kalau mereka menjaga domba, jangan sampai dimakan serigala. Jangan sampai dicuri oleh orang lain. Jangan sampai mati karena wabah, semua mendapatkan kecelakaan. Domba itu dipelihara baik-baik. Di antara dombanya Abraham sama dombanya Lot bertumbuh. Abraham mengharapkan domba dapat anak yang banyak. Lot juga mengharapkan dombanya biak mendapatkan keturunan yang banyak. Tapi satu hari terjadi pertengkaran antara pengasuh domba Abraham dengan pengasuh domba Lot. Penjaga domba berkelahi, makin lama makin besar. Peristiwa itu datang ke dalam telinganya Abraham. Saudara-saudara, kalau pegawaimu berkelahi sama pegawai kakakmu, lalu pertengkaran makin hebat, bagaimana caranya engkau menangani kesulitan ini? Kalau pendeta majelisnya sama pendeta lain majelisnya bertengkar, engkau sebagai pendeta satu gereja bagaimana menangani kesulitan itu? Ini semua hal yang praktis yang harus kita pelihara, harus kita tangani saben hari kita hidup di dunia ini. Pertengkaran itu sulit dihindarkan. Pertengkaran itu sering terjadi di mana-mana. Tapi bagaimana menimbul pertengkaran satu hal. Bagaimana menyelesaikan pertengkaran itu hal yang kedua. Orang yang menimbulkan pertengkaran itu lebih gampang. Orang yang menyelesaikan, mendamaikan pertengkaran itu sangat sulit. Demikian GRI 93 cabang. Ada pendeta yang selalu ribut sama majelis, ribut sama anggota, dah henti-henti. Ada pendeta yang mendamaikan antara majelis dan majelis, ada pertengkaran, dia mendamaikan. Antara majelis anggota bertengkar, dia mendamaikan. Itu pendeta yang baik. Kalau pendeta sendiri bertengkar dengan ini, bertengkar dengan itu, pendeta itu kurang baik. Tetapi ini sering terjadi. Hari ini saya sebagai pemimpin seluruh gerakan reform, saya berusaha berkata kepada saudara, keep possibility to have peace with everyone. Berdamailah dengan semua orang. Ini kalimat muncul di dalam buku Ibrani. Berusahalah perdamaian itu. Jangan bertengkar. Jikalau antara orang Kristen dan orang Kristen bertengkar,
pendeta jangan memihak. Ini betul, kamu salah. Tidak ada pertengkaran yang tidak ada alasan. Tidak ada orang yang tidak mungkin bertengkar tanpa alasan. Tetapi sebagai seorang pemimpin, belajar tidak tengkar sama siapa. Sebagai seorang pemimpin, berusaha tidak memihak antara tengkar. Engkau berdiri mana? Menjadi seorang pemimpin, bagaimana berdamai dengan semua orang. Bagaimana mendamaikan orang dengan orang. Itu perlu bijaksana yang luar biasa besarnya. Ingatlah, kalau engkau bisa mendamaikan orang dengan orang, engkau akan disebut anak Allah. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang turun dari surga menjadi pendamai di dunia ini. Saya harap jangan engkau kesinggung karena khotbah yang berbicara tentang perdamaian dan pertengkaran. Karena ini adalah satu hal terjadi 4.000 tahun yang lalu di antara Lot dengan orang tua pamannya yang namanya Abraham. Alkitab tidak tulis sebab apa tengkar. Alkitab tidak tulis bagaimana menyelesaikan pertengkaran. Tapi Alkitab tulis kalimat keluar dari mulut Abraham yang menjadi teladan kita. Setelah bertengkar, panggil seorang pengacara, selesaikan hukum ini, lalu menghadiahkan yang lain. Tidak. Abraham setelah melihat pertengkaran itu terjadi, dia datang bukan kepada bawahannya, bukan menegur orang yang bertengkar. Dia datang kepada anak yang dipungut oleh dia sendiri, Lot. Abraham cari Lot kenapa? Karena dari sumber berhentikan api, dari kesulitan yang paling penting berhentikan akan kebencian. Lot datang ke kantor saya mau bicara dengan, iya Pak, Paman, saya atur waktu, kalau bisa jam 11 ya, oke. Abraham panggil Lot, sudah datang, Alkitab tulis, Abraham bicara dulu. Dia tidak tunggu Lot yang banyak alasannya bicara. Dia berkata berlot, engkau dan saya tidak boleh bertengkar. Wah, ini prinsip. No good quarrel. It's not good to have war. It's no good to have conflict. It's no good. Engkau dan saya tidak boleh bertengkar. Lalu kalimat kedua, gembalaku dan gembalamu juga tidak boleh berkembar. Karena engkau dan saya adalah kerabat. Istilah kerabat dalam terjemahan lain, kita ada tulang dan daging, saling bergantung. Tulang kalau tidak daging, tengkorak. Daging kalau tidak ada tulang, tidak mungkin berdiri. Saya pamanmu, engkau ponaanku, kita ini kerabat. Kita seperti daging dan tulang bersatu. Kita adalah orang famili paling dekat. Saya itu pamanmu. Masih lupa waktu engkau kecil dari papa. Engkau teriak, papa, papa. Saya gendong kamu. Saya kasih makan. Saya kasih susu. Saya besarkan kamu. Engkau hari ini menjadi orang dewasa. Jasanya di saya. Tapi saya tidak minta jasa. Saya minta you ngerti, ini pamanmu. Tetapi Lot pikirnya lain. Paman itu apa? Besarkan saya apa jasa? Saya adalah seorang manusia yang pasti bisa besar sendiri. Tidak ada engkau pun saya bisa. Yang penting adalah sekarang engkau punya domba, kalau lebih banyak saya kalah. Kalau saya kalah, saya malu.
Saya mau menang, harus banyak domba, menyaingi engkau. Paman, engkau kan sudah tua. Waktu itu mungkin Abraham sudah umur 80. Lot mungkin baru umur 20. Bukankah hari depan kau cerah sekali? Saya sedang menjadi dewasa. Saya sedang menjadi pemuda yang gagah. Saya menjadi orang yang hari depannya cerah sekali. Engkau kan 20 tahun lagi 100. Engkau kan mungkin mati. Engkau kan orang tua. Engkau sudah tua, sudah mulai mau masuk museum. Jangan banding sama saya. Saya anak muda zaman sekarang. Saya lebih penting. Saudara-saudara, anakmu di rumahmu pikiran apa saya tidak tahu. Tapi engkau sebagai orang tua harus belajar dari cerita hari ini. Abraham tidak marah sama Lot. Kenapa? Bawahanmu berani berkelahi dengan bawahanku. Abraham tidak memvonis. Pasti kamu yang salah. Abraham diam-diam. Tenang-tenang, tapi berbijaksana tinggi sekali. We should not fight. You should not fight with me. Your servant should not fight with my servant. Saudara-saudara, dia mengerti bagaimana mengatur perselisihan, pertengkaran ini. Dia seorang tua yang mengetahui bagaimana menghadapi anak muda yang kurang ajar sama dia. Saudara-saudara, Alkitab juga tidak tulis bagaimana Lot menjawab Abraham. Tetapi Alkitab berkata, Abraham mengatakan kalimat kedua, kamu sama saya tidak boleh bertengkar. Bawahanmu sama bawahan aku juga tidak boleh bertengkar. Mari kita menjadi kerabat. Mari kita menjadi pemimpin yang menjadi contoh bagi seluruh masyarakat di sekitar kita. Biar bangsa yang lain, biar keluarga yang lain, biar masyarakat di sekitar kita melihat bagaimana keluarga anak Tuhan berdamai. Demikian juga saudara-saudara, mari kita berdamai dengan semua orang Kristen yang sama-sama katanya anak Tuhan. Meskipun doktrin berbeda, kita berdoa supaya mereka bertobat kembali kepada yang benar. Kecuali mereka tidak mau. Tapi kita tidak bertengkar dengan mereka. Kita boleh berselisih di dalam ajaran. Kita boleh berbeda di dalam kepercayaan. Tapi mereka tetap kita harap menjadi kerabat kita. Kita tetap harap mereka seperti tulang daging kita. Khususnya mereka yang sudah diselamatkan. Saudara-saudara, cara yang diambil oleh Abraham adalah cari sumbernya. Abraham pintar sekali. Abraham mengetahui kalau bawahan saya sama bawahanmu bisa bertengkar, pasti ada dalang di belakangnya. Saudara-saudara, kalau engkau lihat sandiwara, engkau bukan melihat yang main sandiwara. Engkau harus mengetahui siapa yang di belakang sandiwara yang sedang mendalangi semua itu. Kalau engkau tidak menemukan dalang, engkau hanya menyelesaikan apa yang terjadi di situ. Engkau tidak pernah bisa sungguh-sungguh menempuh perdamaian sejati. Cari dalangnya. Di dalam hal ini Abraham tahu dalangnya bawahan sama bawahan bertengkar adalah Lot. Karena Lot tidak berani berontak sama pamannya, orang tua yang besarkan dia. Dia pakai bawahannya, bertengkar sama bawahannya. Nanti lihat paman mau apa. Banyak anak muda pintar dan kurang ajar. Dia tahu orang tua sudah tua, sungkan berdebat sama dia. Maka dia maunya menang. Maunya tidak rugi. Maunya untung. Maunya lebih besar. Kalau bisa menyaingi orang tua. Anak-anak yang sekolah di luar negeri sudah pintar.
Dia pulang mulai menghina papanya, menghina orang tuanya, menghina predecesornya, lalu berusaha melampaui sesuai dengan merebut semua kemuliaan untuk diri sendiri. Saya waktu masih muda sangat kagum dan sangat bersyukur Tuhan bangkitkan Andrew G yang membuat saya jadi hamba Tuhan. Akhirnya saya berusaha dengan uang yang minim sekali bikin Andrew G Hall di saat mengkagum-kagum orang tua ini, memberikan satu jasa, memuliakan dia yang dipakai Tuhan. Tetapi beberapa puluh tahun kemudian, saat pindah tempat beli tanah lebih besar, bikin hall lebih besar, lebih mewah, nama Andrew G dibuang. Anak muda melupakan tua, mau menjadikan diri yang paling berjasa. Itu saya lihat, saya tahu. Saya ada sedihnya, saya ada susahnya kalau orang tua dilupakan, anak muda mau merebut semua keuntungan, semua profit, maunya menang, maunya dipuji, maunya mengalahkan orang tua. Tidak apa-apa, orang tua harus dikalahkan karena mereka tua. Tetapi kalau engkau yang sedang membuat orang tua itu dikalahkan supaya engkau menang, jangan kira Tuhan akan memberkati engkau. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Ini pengaturan, ini pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu saya kirim seorang hamba Tuhan ke Melbourne, jadi pendeta di situ, lalu kita kasih gaji, kita pentadbiskan dia, kita kirim dia ke situ. Dia di Melbourne, saya bilang kalau mungkin belajar teologi di Geelong, di luarnya kota Melbourne, supaya engkau dapat gelar dan engkau boleh menjadi pendeta yang bermutu di Australia. Setelah 10 tahun, dia melihat-lihat, Melbourne bukan kota paling besar. Sydney lebih besar. Maka dia mulai mikirkan, saya tidak mau di Melbourne. Dia diutus ke Melbourne, tapi dia maunya pindah ke Sydney. Pelan-pelan dia lihat, sini lebih banyak orang kaya, sini lebih banyak anggota Kristen, sini lebih banyak orang Indonesia studi, Sydney mempunyai kemungkinan berkembang lebih besar. Dia mulai bosan di Melbourne. Dia mulai bicara sama saya, bolehkah saya buka cabang di sini? Saya bilang boleh. Alangkah baiknya kalau Gary ada cabang lebih banyak. Dia mulai pergi Sydney, bikin, makin lama makin besar. Setelah Sydney makin besar, dia mulai pikirkan buang Melbourne. Saya mulai sedih. Saya utus engkau ke Melbourne. Engkau maunya ke Sydney. Lalu Melbourne diapain? Dibuang, dilupakan, dibiarkan mati saja. Wah, saya mulai sadar. Ini pendeta GRI yang hatinya sudah lain. Langsung dia di sini berkembang. Jadi 50 menjadi 100, 200, pelan menjadi 250, hampir 300. Mereka membeli tanah, membangun gereja. Saya setuju. Dan sesudah itu dia berkata, saya sekarang menetap di sini. Saya tidak mau kembali ke Melbourne. Saya mulai mengatakan tidak benar. Karena engkau diutus ke Melbourne. Engkau mau kota lebih besar. Stephen Tong juga boleh. Pilih kota lebih besar. Bukan Jakarta. Kalau saya jadi pendeta di Tokyo, saudara, saya laku enggak? Jawab. Kalau saya jadi pendeta di New York, saya diterima enggak? Saya satu-satunya pendeta di seluruh dunia, kota paling besar terima. Kenapa saya tetap di Jakarta? Karena tidak mau sembarang pindah tempat kecuali pimpinan Tuhan. Dengar ya? Saya menjadi teladan.
I can be pastor in New York, in London, in Paris, in Berlin, in any country in the world. I am the most welcome pastor among the Chinese in the true world. Seluruh dunia, pendeta yang paling diterima baik di seluruh kota saya. Tapi saya tidak mau pindah. Setelah dia pindah ke sini, dia mengatakan, silakan kirim orang lagi ke Melbourne. Wah, saya tahu dia tidak mau balik ke Melbourne. Saya kirim lagi orang ke Melbourne. Sesudah itu dia mulai bicara sama Sydney. Mari kita merdeka. Kita lepas dari pusat yang ada di Kemayoran. Kita tidak usah ngaku lagi. Kita cabang pusat. Wah, saya melihat orang ini mulai tidak beres. Sesudah itu dia kumpulkan semua anggotanya. Bikin mereka semua tidak lagi mengaku pusat. Saya mulai mengetahui ada pertengkaran terjadi. Seperti Lot dan Abraham. Saudara-saudara, akhirnya saya kirim 5 orang ke sini. Waktu kirim, dah disambut, dah diterima. Dan dia berkata, kita tidak ada hubungan sama Kemayoran. Kita tidak ada hubungan sama pusat. Kita tidak ada hubungan sama Stephen Tong. Saya kaget. Dan saya berkata, tanya dia. Dia waktu masuk siapa yang rekrut? Dia waktu ditabiskan jadi pendeta, siapa yang tumpang tangan kepada dia? Waktu dia dikirim ke Melbourne, siapa yang kirim? Waktu dia hidup di Melbourne, siapa yang memberikan gajinya? Waktu dia kalau sudah kembali ikut sinode, siapa yang terima dia? Dan dijawab sama sekali. Dia bicara bohong sama anggotanya. Kita sudah beli tempat, sekarang tempat akan diambil alih oleh pusat. Stephen Tong mau caplok. Kita punya harta akan diambil. Mari kita membela sendiri. Akhirnya pecah. Sudah pecah, dia tidak mengaku kita hubungan dengan kita. Saya bilang tidak apa-apa. Yang penting berkembang terus. Pekerjaan Tuhan bertumbuh, berkembang, puji Tuhan. Dan akhirnya saya rasa perlu utus orang pergi ke sini. Waktu itu 300 orang membela dia. Tapi sebagian mulai pikir, dah benar. Ini dulu yang mendirikan Stephen Tong. Lalu diutus ke Melbourne Stephen Tong. Sekarang kenapa dia sendiri dan mengatakan tidak hubungan? Pecah menjadi 2. Sekarang sudah 20 tahun, saya kasih tahu sama engkau. Yang setia sama kita sudah berkembang hampir 300. Dia punya sisa tidak sampai 100. Karena orang yang melupakan orang tua tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya akan selesaikan khotbah ini dengan singkat. Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun Abraham tetap diberkati oleh Tuhan. Tetapi Lot menjadi orang yang tinggalnya di pegunungan. Akhirnya tidur secara tidak sah. Istri tidak ada karena sudah menjadi tiang garam. Kedua anak perempuan memperkosa dia malam-malam. Kasih minum anggur. Akhirnya mereka hamil secara ilegal daripada Lot. Waktu mati, Abraham menjadi berkat Tuhan akan turun menjadi gerakan Kristen. Lot menjadi orang tua dari 2 suku yang dapat benih dari dia melalui anak perempuan yang perkosa dia. Satu orang Amon dan satu adalah orang dari Rut. Nah, saudara-saudara, cerita Alkitab menakutkan. Akhirnya Abraham tetap diberkati Tuhan. Karena apa? Abraham tidak mau bertengkar. Abraham tidak mau berselisih. Dia bukan mau menang. Dia mau taat firman Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Belajar bagaimana
menghadapi pertengkaran yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan anak-anak muda belajar taat dan menghormati orang tua. Karena itulah perintah yang diberikan Tuhan di dalam 10 hukum. 1 ke 4 kabar Tuhan, 5 ke 10 kabar manusia. Di antara hubungan manusia dengan manusia, hukum pertama, hormati orang tua. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Silakan. Bapa dalam surga, kami meminta kebesaran hati seperti teladan yang Tuhan sudah tuliskan dalam kitab suci, yaitu Abraham. Kiranya kami boleh mementingkan pekerjaan Tuhan dan bagaimana kami boleh bersaksi tengah-tengah dunia. Berikan kami keluasan hati dan juga kerendahan hati serta keteguhan, sehingga kami boleh mengasihi dan meskipun tidak bersifat simetris, ada saatnya kami harus mengalami hal-hal yang menyakitkan. Kami boleh belajar dari cinta kasih yang sudah Tuhan berikan khususnya melalui Kristus Yesus bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.